Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita hari ini bisa kembali lanjut kuliah, diberikan kesehatan, bisa belajar kembali metode penelitian dan teknik penulisan. Karena sudah lewat ujian tengah semester, ya, kita membahas tentang teknik penulisan, ya, metode penelitian dan teknik penulisan. Berkaitan dengan itu, penelitian, metode penelitian juga, ya, sebelumnya sudah disampaikan tentang laporan penelitian, ya. Ini saya kembali ke pembahasan tentang populasi dan sampel. Dan sebuah penelitian ada populasi dan sampel. Nah, di sini ada materinya, tapi sebelum materi kita lihat dulu tugasnya. Ini ada tugas. Setelah Anda isi profil mahasiswa, ya, di sini bisa dibahas tentang sampel, cara membuat sampel, metode dan jumlah sampel, menentukan jumlah sampel. Ini karakter pendidikan kompetensi yang dipelajari tentang penentuan sampel dan penelitian, dan untuk pendidikan karakternya apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi SAW. Untuk lebih berkanya lagi, kita mulai belajar kita dengan membaca doa. Baca doa kita mulai. Alhamdulillah, ya karena dia akan seterusnya dengan Fatimah tidak mentak ambil untuk dan bersyukur. Dan Israel Sadri Asyir yang ambil dan misalnya nama ini sulh al-manikan amalan sulhan reskan Taiwan amalan mutaqabil. Dan Israel Sadri Asyir yang ambil dan misalnya amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjut ke materi. Ini bisa kita jawab lewat LMS dan AI. LMS kita pakai Classroom di sini. Ada materi populasi dan sampel, ada sampling dulu. Kita buka dulu populasi dan sampel. Nah, ini ada jawabannya, ya. Konsep umum populasi dan sampel penelitian. Anda bisa membaca sebuah artikel ini untuk mengetahui apa isinya. Anda bisa cukup membaca abstraknya. Ini bisa mencerminkan semua penelitian yang telah dibuat. Konsep umum populasi dan sampel dalam penelitian. Nah, ini membahas tentang konsep populasi dan sampel dalam sebuah penelitian. Macam-macam teknik pengambilan sampel. Nah, bagaimana cara pengambilan sampel? Menentukan ukuran sampel. Metode digunakan seperti literatur dan analisis dokumen, ya, yang membuat baca buku-buku. Nah, di sini hasil tulisannya, populasi itu, apa itu populasi? Yaitu keseluruhan elemen dalam penelitian. Ada objek dan subjek, ciri-ciri dan karakteristik tertentu. Untuk populasi, dia bagi ini menjadi 3. Ada populasi berdasarkan jumlahnya, yaitu populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Kemudian ada berdasarkan sifatnya, yaitu populasi homogen dan populasi heterogen. Dan juga berdasarkan perbedaan yang lain, yaitu populasi target dan populasi survei. Kemudian sampel. Nah, di sini ada populasi, ada sampel. Kalau sampel diartikan sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam satu penelitian. Sampel bagian dari populasi. Dan populasi itu keseluruhan, di dalamnya ada sampel, bagian dari populasi. Sampel yang dianggap bisa mewakili populasi. Bisa terpenuhi persyaratannya, pengambilan datanya. Jadi dengan kata lain, sampel adalah sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi. Kemudian di sini yang ketiga, hasil tulisan ini,
Nah, teknik pengambilan sampel pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Ini contohnya. Ini ada terbagi bagi lagi. Probability sampling ada beberapa, non-probability sampling juga ada beberapa cara. Setelah teknik pengambilan sampel, yang terakhir menentukan ukuran sampel. Ya, bisa dilakukan dengan cara menghitung besar sampel dengan metode yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael, dan juga dengan menggunakan rumus nomogram Harry King dan rumus Krejci. Ya. Nah, ini ada metode Isaac atau Michael atau Echel. Michael kalau di sini bukan Echel. Nah, dalam penelitian biasanya didahului dengan pendahuluan. Nah, ini pendahuluan membahas tentang apa ya permasalahan yang muncul, ya, sehingga penelitian ini perlu dilakukan. Jadi, tujuannya menemukan jawaban atas pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah. Di sini akan dibahas bagaimana konsep populasi dan sampel dalam sebuah penelitian, macam-macam sampel, dan bagaimana menentukan sampel dalam sebuah penelitian. Setelah pendahuluan, sebuah artikel jurnal itu ada metodologi, lalu di sini pembahasan. Metodologi ini membahas teknik perolehan data, ya, melalui pengumpulan data, analisis dokumen, ya. Setelah ini analisis dokumen yang tertulis, gambar, karya, dan elektronik. Dokumen yang diterima dianalisis, dibandingkan, dan diintegrasikan. Nah, ini namanya sintesis. Jadi satu kajian yang sistematis, terpadu, dan lengkap. Jadi studi dokumenter ini tidak sekadar mengumpulkan dan merekam atau melaporkan dalam bentuk kutipan dari beberapa dokumen. Nah, hasil penelitian yang dilaporkan, nah ini merupakan hasil analisis dari dokumen-dokumen yang ada, yang didapatkan tadi. Jadi metodologinya, dia mengumpulkan literatur-literatur, kemudian dia gabung dan dia simpulkan. Nah, pembahasannya, nah, kita masuk pembahasannya tentang populasi dan sampel, maka dia bahas tentang populasi di sini. Bagaimana menurut para ahli membahas tentang populasi. Nah, ini ada beberapa pendapat, ada Sabar, ada Sugiono, Aripunto, Nazir, Indriantoro, Cooper, Ari, dan kawan-kawan. Nah, silakan dibaca, masing-masing punya argumentasi yang khas. Kemudian dari pengertian beberapa ahli tersebut, ditarik kesimpulan bahwa populasi dapat diartikan sebagai seluruh elemen dalam penelitian meliputi objek dan subjek dengan ciri-ciri dan karakteristik tertentu. Dan sini pada prinsipnya, populasi itu adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam suatu tempat secara terencana, dan ini menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian. Jadi populasi itu, ya, kalau manusia bisa berbentuk dosen, guru, mahasiswa, siswa, bisa juga kurikulum, fasilitas, lembaga sekolah, bisa juga hubungan sekolah dan masyarakat, banyak populasi karyawan di perusahaan itu menjadi satu populasi. Meneliti tentang tanaman, nah jenis-jenis tanaman di hutan, nah, salah satunya jenis padi, nah, bisa menjadi populasi, nah seterusnya. Jadi populasi bukan hanya orangnya, tapi bisa juga organisasi, bisa juga hewan-hewan, bisa juga hasil karya manusia, atau benda-benda alam yang lain. Nah, populasi kompleks, ya. Nah, ini silakan dibaca tentang populasi. Dia kumpul semua teori-teori tentang populasi, lalu dia simpulkan, dia gabung. Jadi pendapatnya, pendapat si penulis tentang populasi. Ini ada populasi terbatas dan populasi tidak terbatas, ya. Nah, ini penjelasannya. Ada populasi terbatas, populasi terhingga. Populasi tak terbatas, populasi tidak terhingga. Nah, terbatas misalnya 3 juta orang narapidana. Ini terbatas. Kalau tidak terbatas, tidak dapat ditentukan batas-batasnya. Nah, populasi juga dibagi menjadi populasi homogen dan heterogen. Nah, ini dia
homogen, ya sama, sifatnya sama. Kalau heterogen ya tentunya sifat bervariasi. Kemudian ada juga populasi berdasarkan nah, populasi target dan survei. Populasi target nah, ditentukan sesuai dengan yang tertera dalam masalah penelitian. Ya, populasi target. Populasi survei itu yang terliput dalam penelitian yang sedang dilaksanakan. Kemudian dia masuk ke pembahasan sampel. Nah, dia membaca literatur dan dia kumpulkan ini tentang teori-teori. Sampel menurut Sutrisno, ini menurut Sujana, Arikunto, Sugiono, Margono, dari beberapa ahli, expert, kemudian dia simpulkan tentang sampel. Nah, di sini pendapat Hadi ada tentang penelitian dan bagaimana penggunaan sampel dalam kegiatan penelitian. Ya. Sini ada ukuran sampel, ya. Ada masalah biaya. Nah, misalnya kita bahas tentang ukuran sampel di sini. Jadi penggunaan sampel ini kegiatan penelitian. Nah, tentunya berbagai macam alasan. Imam Nawawi di sini mengungkapkan beberapa alasannya dari sisi ukuran populasi misalnya. Dalam hal populasi ya, tidak terbatas. Parameter yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti populasi ini. Jumlahnya sangat besar. Jadi untuk mengumpulkan data, nah ini tentunya tidak praktis. Misalnya murid, nah, ada 50 juta misalnya, sangat besar. Tersebar seluruh pelosok Indonesia. Nah ini kalau mau diambil populasi semua, sangat membutuhkan dana besar dan waktu yang lama. Begitu juga dalam masalah biaya, nah ini kan masalah kecilnya tergantung banyak sedikitnya populasi yang diambil. Jadi berpengaruh biaya, waktu. Jadi ukuran populasi banyak, ini menimbulkan banyak biaya dan masalah waktu. Itu juga percobaan yang dilakukan pada seluruh populasi, ini bisa merusak dan merugikan. Misalnya bisa mengeluarkan semua darah dari tubuh seorang yang sakit misalnya. Nah ini diambil darahnya, ini kan bisa mengganggu orang lain. Masalah ketelitian juga diperlukan, tentunya salah satu yang diperlukan dalam kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah ketelitian. Ini perlu pengumpulan data, pencatatan, dan analisis data. Terhadap populasi, untuk penelitian melakukan populasi, boleh jadi akan bosan dalam melaksanakan tugasnya, karena sangat banyak, membutuhkan waktu yang lama, dan dana besar. Nah, untuk menghindari itu, penelitian bisa diambil dalam bentuk sampel. Nah, sampel ini membuat penelitian bisa dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, dan bisa mengurangi waktu, mengurangi dana dalam penelitian. Jadi lebih ekonomis. Lebih ekonomis karena berkaitan dengan biaya berkurang, waktu berkurang, tenaga juga yang digunakan berkurang. Lebih ekonomis. Berikutnya pengambilan sampel, ada beberapa teknik pengambilan sampel. Ya. Nah, ada Sugiono mengelompokkan sampel itu probability sampling dan non-probability sampling. Ada bukunya sama saya. Ini ada dua cara teknik pengambilan sampel. Nah, masing-masing dibagi beberapa cara. Ada sampel random sampling, ini untuk probability sampling. Ini untuk probability sampling dibagi-bagi lagi. Ada sampel random sampling, ya. Acak diambil datanya berapa, sampelnya diambil. Yang kalau mau baca di bukunya Sugiono itu bisa dipercaya, bisa valid itu 30, minimal 30 sampel. Ini diambil secara acak, nah ini namanya sampel random sampling. Ada juga proportionate stratified random sampling. Ini
populasinya tidak homogen dan berserata secara proporsional. Ada misalnya lulusan S1, S2, S3, ada lulusan SMP, SMK, SMA ya, ada TK, ada SD. Nah, diambil masing-masing sekian orang. Misalnya S1 50, S2 diambil 30 orang, SMK 800 orang, dan seterusnya. Ada juga disproportionate stratified random sampling. Nah, ini juga salah satu cara untuk mengambil sampling, mengambil sampel. Ada contohnya di sini. Kemudian ada cluster sampling, area sampling. Nah, ini dan pengambilan sampel daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Dengan satu kabupaten, kota, terdapat 30 SMP. Ini populasinya banyak untuk satu kabupaten misalnya. Jadi pengambilan sampelnya 15 SMP, sebagian 50% saja. Diambil secara random acak. Nah, ini teknik dua tahap penentuan sampel dan tahap penentuan orang-orang yang ada di daerah itu. Namanya area sampling atau cluster sampling. Nah, itu probability sampling. Kemudian non-probability sampling, ini tekniknya ada juga beberapa. Ya, beberapa cara yang bisa dibaca di beberapa buku, termasuk bukunya Sugiono. Ada sampling sistematis, ya. Pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi. Ya, diurut 1 sampai 100. Dan diambil ganjil misalnya, nah itu 1, 3, 5 yang diambil. Ada sampling kuota, itu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu, ya, sesuai yang diinginkan berapa kuotanya. Ada sampling insidental, nah ini misalkan kebetulan saja insidental namanya, sampling purpose, ambil sampel dengan pertimbangan tertentu. Ada tujuan tertentu. Misalnya tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan atau ahli gizi. Ada sampling jenuh, ya, pengambilan sampel, semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Nah, kalau ada apa namanya populasi, misalnya nelayan di situ 20 orang saja, maka kita ambil semuanya, itu namanya sampelnya sampling jenuh, karena semua populasi kita ambil jadi sampel semua orang. Dan snowball sampling, nah, ada 5. Ada 6 ya, ada 6 non-probability sampling. Yang terakhir snowball sampling. Jadi sampel jumlahnya kecil, kemudian membesar. Misalnya menggunakan sampel 10 orang, tapi karena penelitian dengan 10 orang ini masih kurang, nah, perlu ditingkatkan lagi. Snowball sampling. Jadi penentuan sampel ini tergantung dari penelitian yang akan dilakukan ya. Jadi untuk itu harus aktif meneliti, harus pernah punya pengalaman meneliti. Saya rencana buat konsep penelitian ini, tapi sampai sekarang belum sempat ini. Jadi kalau sempat nanti bisa meneliti, kalau tidak sempat ya dikerjakan saja tugas-tugas yang ada, yang termasuk membuat artikelnya, jurnal, ya, dan tugas di kelas kok. Tentukan ukuran sampel. Nah, ini juga ada caranya masing-masing. Penentuan ukuran sampel. Ya, silakan dibaca cara-caranya. Yang paling standar itu menurut buku Sugiono 30. Menurut buku Sugiono. Menurut para ahli expert minimal 30 orang. Tapi ada tentunya cara-cara pengambilan sampling. Dengan beberapa cara, probability sampling dan non-probability sampling itu ada beberapa metode yang bisa diambil. Bahkan ada yang menggunakan rumus. Nah, ini misalnya rumus Slovin, ya. Mengambil sampel berapa orang, misalnya kita ambil data manusia, maka bisa ditentukan dengan mengetahui populasinya berapa dan persentase kelonggaran ketidakterikatan karena kesalahan. Nah, penjualan sampel itu bisa dibuat rumus N sama dengan N besar, ini ukuran sampel yang besar dibagi 1 tambah N besar,
1 dikalikan E kuadrat. Ini bisa didapatkan, misalnya tingkat kepercayaan 95% dengan 100 populasi, populasinya 100, maka 100 dibagi 100 tambah 100 kali 0,52. Jadi tingkat error N-nya 5%. Kemungkinan tingkat kepercayaan 95%, tingkat errornya 5%. Jadi dapatkan 80 orang. Dari rumus Slovin. Membulatkan 80 orang, 100 orang juga bisa. Karena tingkat kepercayaan 95%, 95% dari 100 ya 80 orang. Kemudian ada rumus lainnya, rumus Ishak dan Wikal ini. Jadi menggunakan S sama dengan lambda kuadrat N PQ dibagi D kuadrat N kurang 1 tambah lambda kuadrat kali PQ. Ini lambdanya sudah dijelaskan sini, tingkat kesalahan ya bisa 1%, 5%, 10%. Jadi kesalahannya bisa lihat 1%, 5%, 10%. Nah, bisa naik 1, bisa kurang 1. 5% bisa naik 5, bisa kurang 5. Di antara itu. Atau 10%. Data-datanya sudah ada. Masukkan saja jumlah sampel. Masukkan P sama dengan Q 0,5. 5%. Ya, ambil. D-nya 0,5. Maka dengan diketahui rumusnya, diketahui datanya, dimasukkan, maka akan didapatkan hasil perhitungannya. Ada rumusan, nomogram, Harry-King, ini tinggal lihat di nomogram, kemudian bisa menentukan populasinya. Ini bisa Anda baca ya, bagaimana menentukannya, tinggal dilihat deskripsinya, penjelasannya. Populasi maksimum 2000 misalnya, kesalahan 0,3% sampai 15%, nah ini bisa ditentukan. Dengan nomogram, tinggal lihat, ini diarahkan ada 2000. 60-50% didapatkanlah nanti data hasil sampelnya. Ini dapatkanlah 138,62 orang ya. Ini menjadi nomogram. Ada juga rumus Krejci, nah ini spreadsheet. Ya, kemudian menggunakan tabel Krejci, yang buat tabel ini Krejci. Masukkan data berapa populasi, berapa persen kepercayaan, kesalahan, tingkat kesalahan, maka akan didapat ini. Nah, ini ya, hitung jumlah sampelnya 259 ya, 259. Jadi begitu pembahasan tentang sampel dan juga populasi atau populasi dan sampel. Ini di penutup bisa dibaca tentang populasi apa, sampel apa, diartikan apa ya. Sini merupakan ini merupakan hasil penelitian. Jadi Anda bisa membuat penelitian, artikel jurnal dengan cara membaca buku-buku. Ya, penelitian dengan mengumpulkan data-data dari buku-buku, dari artikel, dari internet, nah, bisa dijadikan sebuah hasil penelitian. Nah, ini contohnya. Ya, penelitian bisa juga tidak turun lapangan, bisa dengan mengumpulkan data-data yang sudah ada, dikumpul, nah, jadilah sebuah pembahasan tentang yang kita bahas. Ini misalnya objek bahasannya populasi dan sampel. Itu kalau kita bahas dari LMS. Di sini juga ada sampling, ini aplikasi penggunaan sampel. Nah, ini salah satu materi ini penelitian kuantitatif, pembahasan populasi dan sampel. Ini untuk menambah pemahaman tentang populasi dan sampel. Ini bisa baca-baca ya. Ini ada beberapa slide. Dan intinya sama, penentuan sampel dan juga penentuan
penentuan populasi dan sampel. Intinya penentuan sampel untuk penelitian. Karena terlalu banyak populasi, maka bisa diwakili dengan pengambilan sampel. Ini sama pembahasannya tadi PowerPoint-nya, PPT. Ini ada pembahasannya tentang referensi, ini baru saya update, silahkan baca-baca. Nyusunan referensi penelitian. Ini tambahan, materi tambahan. Nah, ini juga Anda bisa bahas dengan menggunakan AI ya, tadi LMS. Anda juga bisa menggunakan AI. Sebagai saya tanya, chat GPT tentang sampel, maka dia akan jawab. Saya juga menggunakan Copilot. Di sini. Nah, internetnya bisa buatlah sampel penelitian. Ngaji masjid. Nah ini contoh belajar menggunakan AI, Copilot kalau ini. Nah ini penelitian kuantitatif mengenai desain penelitian dan penentuan jumlah sampel. Ini mengukur hubungan antar variabel yang pada satu waktu. Jadi bisa menggunakan kuesioner, skalanya Likert misalnya, ada Gottman dan Likert ya. Itu kalau Likert itu pilihannya 1 sampai 5, kalau Gottman ya tidak 1 2. Populasinya warga RT, usia 18 sampai 60 tahun. Misalnya 1.200 warganya. Unique sampling, ya ini ada contohnya, probability-nya. Tipe random sampling. Atau non probability purpose. Penentuan jumlah sampel, nah ini. Rumusnya. Persen 95%. Dan koreksi populasi juga ada, ini sudah lengkap. Maka didapatkan 320 sampai 350 responden. Nah, ini lagi penelitian menilai efek intervensi tanpa randomisasi. Nah, ini teknik samplingnya, cluster sampling per kelas. Dan menggunakan rumusnya ini N. Kemudian didapatkan 30 sampai 50 peserta per kelompok. Kemudian ada lagi menguji hubungan prediksi antar variabel. Dia prediksi variabel A terhadap variabel B. Misalnya hubungan kemecatan ya, terhadap ruas jalan, karakteristik kendaraan misalnya. Maka dengan menghubungkan dua ini bisa didapatkan kesimpulan apakah ada pengaruh karakteristik kendaraan dengan kemacetan. Karakteristik jalan dengan kemacetan. Geometrik jalan yang kemacetan. Nah, ini sampel misalnya 15 sampel, 10 sampai 15 sampel, dan 100 sampai 50 sampel untuk prediktor lebih stabil. Ya, ada beberapa sampel yang digunakan kalau ini untuk memvalidasi. Ada tanya diambil dari beberapa orang. Nah, kemudian misalnya pendapat daripada pengguna jalan, bisa juga diambil pendapat daripada supir, nah, pendapat daripada pengambil kebijakan, nah ini bisa dibandingkan, disimpulkan apakah sama atau berbeda. Ini juga ada penelitian kualitatif, nah, banyak ya. Nah, ini saya copy saja, ya. Jadi bisa dibaca di grup WhatsApp. Kemudian yang terakhir itu tentang pendidikan karakter. Kalau kita bisa ambil dari
Kisah Nabi Isa alaihissalam. Sini bisa diambil jawab oleh AI. Anda tinggal klik, Anda bisa dapat jawabannya. Dan juga di MS bisa dibaca di Classroom ya. Di sini ada kisahnya. Ini Isa alaihissalam. Ini akan dibaca. Ini saya sampaikan panduan belajar. Mudah-mudahan bisa lebih semangat dalam mempelajari pelajaran kita yang berbasis kompetensi dan karakter. Diharapkan Anda bisa memahami metodologi penelitian ya, dan juga memiliki dasar-dasar karakter yang baik. Akhlak yang terpuji ya, budi pekerti yang mulia. Nah, ini diantaranya kalau LNS, mahasiswa yang Islam yakin Allah Ta'ala hanya satu, yang Muslim khususnya. Kemudian yang Islam juga memahami bahwa Isa alaihissalam itu adalah hamba dan utusan Allah. Ini khusus yang Muslim. Nah, yang Muslim, mahasiswa Muslim, percaya Nabi Isa alaihissalam akan turun sebagai tanda akan tibanya hari kiamat. Untuk LNS-nya. Nah, untuk AI, kita lihat di Copilot misalnya, apa yang bisa kita lihat karakter Nabi Isa, itu sabar dan teguh. Rendah hati, sederhana, ini bisa kita amalkan. Peduli dan kasih sayang terhadap sesama, keimanannya kuat ya, tauhid. Ada nilai praktisnya, sabar dalam ujian, rendah hati, sosial, dan jaga iman. Salah satu jawaban yang bisa diambil dari AI, Copilot. Ya, ada bisa dibaca di grup. Masuk. CCTV juga Anda bisa dapat. Nah, jadi karena sudah habis waktunya ya, waktu istirahat, maka saya cukupkan sampai sini. Saya mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, semoga lebih berkah kita semua belajar menjadi teknokrat, ahli teknik, dan juga memiliki karakter yang mulia, didasari dengan budi pekerti yang baik. Jadi, Alhamdulillah, Alhamdulillah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum absen? Saya Pak, NPM 23. M2305. Samia Rabak. Ya Pak. Ya, Saya Pak, berikutnya 17. Saya 14. Saya Pak. 17 Pak. Oh, 17. Saya dulunya yuk. Fatir Budau Saya sudah. duluan yuk. Fatir Budau ya? 7 salah. 17. 35 Pak. Saya 35. Pak, 11. Iya, Aulia Noni sudah. Saya Pak, 11. Apa lagi? Saya Pak Muhammad Saya Indrawan. Pak, 11. Pak Tendrawan MK 3 sudah. Iya, 03 Pak. 17 sudah. Ini Ania Aulia Noni. 35. Pak, Oh, 35 saya Pak. 11. Hmm? NPM 11 Pak. Lindi. 11. Lendi. Oh ya. Lendi 11. Iksan Salim berapa? Sekali di sini, Pak. Pak kursinya? Oh, Salim 35 Pak. 35. Iksan Salim 35 Pak. 35 Iksan Salim. Robi, Kak 35 Pak. 35. sama sih, Pak. Ngapain Mika? Saya 35 Pak. Iksan Salim sudah 35. Saya Pak. 05. 05. Oh iya 05.